Halo semuanya, ketemu lagi dengan Betas Datar di sini. Dan buat YouTube gua punya satu konten baru, namanya Babu, bahas yang tabu-tabu. Tabu banget ya. Nah, di konten ini gua akan ditemenin sama sobat gua. Ini sobat gua, Sohib. Kalau Sohib tuh udah kental banget. Kalau sperma tuh udah bagus banget, karena kental. Oke. Bahasannya harus ke arah sana banget. Namanya Welly. Oke, gue Welly. Nah, nanti Instagramnya di sini. Tapi dia udah punya calon istri sih, jadi jangan digangguin lah. Walaupun banyaknya yang nonton gue batang semua sih. Jadi kok gue digangguin sama cowok lagi ya? Iya, tapi banyaknya batang yang suka gangguin di konten gue banyak. Pengalaman pribadi ya, Pak Dok ini. Oke. Well, apa sih yang lagi rame nih akhir-akhir ini? Tapi harus yang tabu ya, karena kita kan sedang membahas hal-hal yang seharusnya tidak boleh dibicarakan. Oke. Bahas yang tabu-tabu nih. Sekarang yang lagi rame kayaknya yang soal seorang YouTuber yang dia memberikan sembako padahal itu isinya sampah. Ngeprank ya? Ngeprank sih ya. Cing, malesin banget sih itu. Gue sih nggak setuju banget sih kayak gitu. Tapi di sini kalau di konten gue yang babu ini, lu boleh ngomong kasar. Oh, anjing bebas. Iya, kasar. Tapi boleh. Kasar. Gue ketipu dong tadi. Iya, kan gue ngeprank. Oke. Tapi seenggaknya gue nggak ngasih sampah. Oh iya. Iya, soalnya yang ngasih sampah kayak gitu sampah masyarakat sih. Kejam sih. Kejam sih. Nah, apa aja yang udah lu gali nih di dalamnya? Yang gue gali, dia ngelihat dari soal dia ngeprank dan Iya. kabur sih, itu rada aneh sih ya. Nggak, Tapi kan kabur wajar dong, kan dia takut. iya. Tapi harusnya gue sih lebih respect sama temennya yang langsung menyerahkan diri. Oh, temennya tapi sempat nyerahin diri ya? Sempat nyerahin diri, walaupun gue sempat baca itu katanya diserahkan oleh ibunya. Jadi itu dia dari dalam diri atau karena dia sayang sama ibu. Tapi yang manapun itu bagus juga sih. Dia sayang sama ibu juga kan, keren kan? Keren sih, keren. Kita harus mendukung loh teman-teman yang sayang sama ibunya. Iya. Itu keren, makanya sayangi ibu kalian. Karena kalian nggak tahu sampai umur berapa kalian akan bareng sama ibu kalian. Babu juga kita tetap harus berpikiran positif ya. Iya dong, babu itu tetap harus bijak juga. Karena kalau babu nggak bijak, biasanya dibodoh-bodohin. Oh, jadi hilang konteks ya ini ya? Kalau kata gue yang jadi judulnya batif aja. Apa? Bahas positif. Waduh! Kita terlalu positif men. Nggak apa-apa, yang penting bukan flashback. Nah, itu nanti bakal jadi footage. Jadi tiap kali ada yang nggak lucu, muka gua di zoom terus ada gua ketawa. Oke sih. Jadi gue yang garing banget ya. Sedih. Oke, kalau misalnya menurut lu gimana nih? Kalau misalnya soal yang kemarin rame itu. Yang prank sampah itu ya? Iya. Gua rasa sih ini soalnya sering banget kejadian, Wel. Jadi cerita dari orang yang pengen tenar dengan melakukan berbagai macam kebodohan itu udah sering banget di Indonesia. Dan kayaknya udah bosen ya. Netizen tuh udah bosen disuguhkan oleh prank-prank yang sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali. Seenggaknya kalau lu mau ngasih prank itu bermanfaat. Misalkan lu kasih dus Indomie, ternyata isinya uang. Nah, kayak yang dilakuin sama Crazy Rich Surabaya tuh kemarin. Itu lebih positif ya. Betul, tapi kan ngeprank. Apa yang terjadi? Dikiranya Indomie. Wah, terima kasih aku dapat Indomie. Pas dibuka, wah, banyak sekali ada uang. Tapi yang gue bingung satu sih. Apa? Kan kata lu banyak banget kan hal-hal jadi YouTuber bikin konten dan seudahnya dia viral. Tapi nggak seviral yang ini. Kenapa yang ini bisa begitu viral? Karena dia seperti tidak menyadari kesalahannya, Pak. Kalau gua rasanya seperti itu. Kalau orang-orang lain, kemarin tuh sempat ada yang ini juga. Jadi dia bikin TikTok nih, anak ini. Terus anak ini ceritanya lagi bikin TikTok lagi beribadah. Tapi dia mengisyaratkan kalau ada lagu dugem. Jadi akhirnya dia joget-joget, nggak jadi ibadah.
kan sebenarnya mengganggu untuk teman-teman yang memeluk agama yang sama. Gue belum dengar. Nah, itu dia jadi masalah gimana? jadi masalah karena dilaporin, dipolisikan. Dipolisikan gara-gara dia menyangkut suatu yang nggak boleh dibahas lah ya, Iya. nggak boleh dipermainkan. Tapi dia itu viral. Tapi viral juga. Viral, tapi nggak seviral si prank sampah ini. Prank sama ini. Kenapa? gila sih viralnya. Karena dia minta maaf. Oh, jadi Betul. kalau pengen viral, sudah melakukan sesuatu, Jangan jangan minta minta maaf. Makanya kan kayak waktu itu yang prank sampah itu kan dia ngomong, saya minta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bodoh. Tapi bodoh. Bukan tapi bohong ya. Tapi bodoh. Tapi kalau bodong itu sih nggak cocok sih, lebih tapi bodoh sih. Ya, ya. Ya soalnya kelakuannya memang agak sedikit Agak, bodoh ya. Nggak negatif sedikit sih. sih ya. Banyak ya. Ya, mungkin juga pasti banyak teman-teman yang nggak setuju juga sih. Pasti karena Pasti. ya dia tuh terus nantangin. Itu yang nyebelin. Makanya dia viralnya sampai segitunya, sampai dicari-cari sama semua orang. Karena dia tuh kayak terlihat makin nantangin orang. Tapi apa itu memang, kalau menurut lo ya, Ya. apa itu memang dia emang sengaja nantangin atau itu dibuat-buat oleh para netizen buat ya nggak suka aja sama dia? Mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi dia tuh bahkan sempat bikin gini, gue mau nyerahin diri ke polisi kalau follower gue udah 30 Iya, ribu. gue sempat dengar sih. Nah, itu kan nantangin dan itu dia yang buat sendiri. Itu Dan pada saat itu ya, berarti dia betul. nantangin gitu. Jadi saat semua orang pada bilang, lu nyerahin diri, udah jadi orang yang dicari polisi dan lain-lain, tapi nggak mau nyerahin diri, well. Itu, Nah, menurut lu gimana tuh? ya ngeliat dari sisi mana? Ngeliat dari sisi kenapa dia bisa viral atau gimana? Dari sisi dia bisa viral deh. Kalau menurut gua tadi kan kayak gitu. Kalau menurut lu kenapa? Bisa viral ya karena masyarakat juga netizen lagi pada bosen aja. Jadi begitu ada berita yang tidak mengenakan dan semuanya juga setuju kalau misalnya kelakuan itu ya tidak sesuai norma-norma yang berlaku, Betul. jadi saatnya ya alami aja. Kalau Tapi menurut memang gue, itu rumusnya sih. Lu harus di luar batas. di luar batas. Kalau lu melakukan hal yang normal, lu nggak akan viral, men. Oh iya bener ya. Iya, kalau lu melakukan hal yang tidak normal dan orang-orang mempunyai reaksi yang berlebihan dari sesuatu yang lu lakukan itu, mau itu positif mau itu negatif, lu bakal viral. Sebenarnya kayak gitu, itu rumusnya. Kalau kayak gitu berarti belum pernah ada orang yang bahas di YouTube dan gua keluar. Itu bakalan gua viral. Oke. Baik. Ya, Thank you. jangan dong, hey. Mungkin akan viral nanti karena dia balik lagi. Enggak, Oke. tapi ya Richie sudah. Lucu sudah ya. Udah kan dia pamit kemarin. Terus balik lagi. Ya udah pernah kan. Jadi Berarti itu lu gak akan viral lah biasa. Kurang aja ya, sih. kurang ya. Kurang. Ini video ini juga gak akan viral sih kayaknya. Nggak akan sih. Gak akan. Tapi kalau viral sih kita senang. Makasih banget. Udah bagus belum tahu gue. Kayak lu tahu memes yang Yao Ming yang ketawa, Iya. muka lu mirip banget. Mukanya mirip banget. Anjing, footage gue banyak juga ya di sini. Nah, terus akhirnya ketangkep kan. Nah, itu. Yang lucu banget nih, gue penasaran polisi siapa yang ngomong kamu sebentar lagi akan bebas. Tapi bohong, iya. Gue penasaran tuh. Itu keren sih. Epic comeback. Karena itu epic comeback Epic tuh. comeback. Kalau sampai nongol Instagramnya siapa, gue yakin akan viral. Akan viral. Akan viral tuh. Cuma gue nggak tahu juga sih kalau misalkan ya mungkin dia bercanda, tapi gue rasa sih kalaupun sampai bercandanya tidak tepat waktunya dan posisinya, karena dia kan lagi tugas nih, harusnya baiknya tidak bercanda mungkin ya. Cuma pasti banyak netizen yang bela karena waduh kesel semua pengen seperti itu. Semuanya udah pada di rumah gini. Gua pengen ngomongin sama. Dan dilakukan sama polisi itu. Iya, akhirnya seperti mencurahkan isi hati para netizen. Kalau gue sih lebih menyoroti ya sesuatu yang menarik tuh Apa? polisi yang bisa nangkepnya. Dia udah ganti penampilan, ganti dari kumis segala Oh, macam. kumis dibuang ya? Kumis dicukur katanya. Dicukur katanya. Terus kalau lihat dari video yang sebelumnya, rambut juga kan.
ada fotonya kali ya, nanti kita tampilin ya. Jadi perbedaannya tuh. Boleh. Boleh, nanti disensor lubang hidungnya. Oke, jadi aman. Ya itu hebat banget sih. Udah sedemikian rupa, tapi masih ketangkep. Polisinya cuma jempol banget sih. Iya, maksudnya untuk secara sekilas saja mungkin nggak akan kalau anak ini si tersangka tersebut. Tersangka betul, karena belum terdakwa ya. Udah tersangka kan transaksi lagi juga. Betul. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya mungkin kalau kata gua dia pas lagi di jalan nih, Ya. mungkin dia melakukan hal yang sama dengan di IG-nya dia, makanya dia bakal ketangkep. Gimana tuh maksudnya? Nyetir nih, tiba-tiba ada polisi datang kan. Oke. Pak, saya mau pulang, tapi bohong. Langsung ditarik maskernya, ketahuan kan? Terus pakai ada tambahan lagi. Ya. Nah, menurut gue sih kayak gara-gara itu sih. Mungkin ya. Dia tidak bisa menempatkan di mana dia harus bercanda dan tidak. Tapi nih ya, banyak sekali orang yang bertanya-tanya, berpikir kalau si tersangka tersebut adalah orang kaya. Oh gitu. Tapi ternyata dia masih dalam taraf hidup yang sederhana. Menengah. Sederhana lah, maksudnya berkecukupan kok. Oke. Ya maksudnya buat makan bisa, buat beli HP bisa mungkin ya, maybe. Tapi dilihat dari status sosialnya maybe seperti itu. Itu yang gue tangkap. Tadinya netizen mengira mungkin dia Orang kaya dipikirnya, karena ya mungkin naik mobil, terus gaya-gayaan bagi-bagiin sembako apa segala dan lain-lain. Cuma gue merasa kalau teman-teman ngejudge cuma dari materi atau material kayak jual bahan bangunan ya. Pak. Maksudnya dari status sosial seseorang dan terus ngejudge kayak, wah anjing lu udah miskin aja belagu lu. Nah, yang salah tuh bukan miskinnya bro, akhlaknya yang nggak ada. Gue belum nangkep. Jadi kalau misalnya Soalnya ada yang suka marah-marah gini, anjing lu udah miskin belaga lu. oh maksud lo menyoroti netizen yang ngomong Iya, kayak gitu. udah Oke. miskin lu pakai gaya prank-prankan segala lu, udah miskin lu nyusahin orang nggak? Bukan miskin yang salah. Iya mungkin bener. Kalau misalnya lo melihat tuh orang dari akhlaknya dan tingkah lakunya mungkin ya, orang-orang yang harus dia jaga dan Betul. yang tidak gitu kan. Karena status sosial itu ya memang mungkin ada pengaruhnya di pendidikan dan lain-lain ya. Mungkin ada pengaruhnya, tapi tidak 100%. Tapi bukan sesuatu yang harus disoroti juga ya. Betul. Melihat dia strata sosial dia mau dia kaya mau dia miskin dia tetap harus menjaga norma-norma itu kan. Iya, dan orang itu belajar tidak hanya dari akademis, bisa dari sosial, lingkungan dan kawan-kawan lah. Makanya lu jangan pernah ngejudge sesuatu dari bentuk tubuh, dari status sosial, tapi yang lu judge itu kelakuannya yang tidak baik. Kayak gitu. Katanya sih ibunya juga nyerahin dia sih. Oh ibunya nyerahin. Jadi bukan nyerahin, sorry. Ibunya itu udah angkat tangan. Oh jadi udah bebas. Ya, jadi ibunya minta maaf, ibu tirinya minta maaf. Tapi ya udahlah, saya juga nggak tahu anaknya memang kelakuannya seperti itu. Kalau misalkan Kan lo tahu sampai dalam sampai ibu tirinya, lo masih ada hubungan keluarga atau hubungan darah kan? sebenarnya aku. Nah, tapi beritanya gitu kan sempat tersebar di Instagram juga. Iya. Beritanya terlalu banyak ya. Wah, tebal sekali ya. Beberapa hari ini Kasusnya cuma satu nih. Viralnya beritanya bisa kita tahu sampai keluarganya siapa, Iya. dan gimana ya. Hebat juga Indonesia. jadi memang ibunya sendiri udah angkat tangan masalah si dia ini karena kelakuannya attitude-nya memang jelek banget. Ya. Kalau dilihat kan ibunya sendiri punya attitude udah minta maaf. Iya itu tidak sampai ke anaknya ya. Nah, iya makanya. Tapi kan terakhir udah minta maaf juga. Harus kita hargai juga lah dia minta maaf. Iya sih. Iya walaupun minta maafnya pas sudah tangkap ya. Kalau misalnya nggak tangkap mungkin dia nggak minta maaf sih. Seenggaknya kita masih lihat positifnya. Tapi dia aneh juga, maksudnya gue gini, kalau dia sampai bikin seperti itu dan akhirnya viral dan memang mungkin tidak dipolisikan, dia hanya harus minta maaf. Prank berikutnya tuh akan lebih menghina orang lain, gue yakin. Oh iya, mungkin memang harus ada kecelakaan ke arah sana sih. Iya, makanya dipolisikan itu menurut gue udah paling tepat sih kemarin.
baca-baca katanya bisa sampai pasal berlapis ya, sampai 12 tahun penjara. Gue baca sampai gitu sih. Bagus. Keren ya? Gue seneng sih. Omongan gue mulai bermakna ya. Biasanya dia kalau ngomong agak kurang ada isinya sih. Mulai agak berisi ya. Ya, tumben sekali hari ini berisi ya. Thanks for Google. Yay. Tapi gue pengen minta satu quotes dari lu. Quotes ya. Quotes tentang apa yang harus dilakukan sama anak-anak milenial sekarang. Kalau misalkan menanggapi prank-prank seperti itu, menanggapi keviralan seseorang, maybe lu punya quotes yang bijak-bijak. Kan jarang-jarang lu kasih yang bijak-bijak. Mungkin bukan quotes ya, mungkin gue lebih Nasihat. ya nasi. Ya. Mungkin kalau ada seseorang yang viral dengan sesuatu yang negatifnya, mungkin jangan disoroti negatifnya. Itu malah akan buat orang itu semakin viral kan. Oke. Tapi lu belajar dari situ dan lu jangan ngelakuin hal yang sama. Nah, itu yang paling penting ya. Itu paling penting sih. Belajar dari situ dan jangan ngelakuin hal yang sama. Pembelajaran tuh penting banget sih. Jadi nggak perlu kalian tuh pada viral dengan mencontoh hal-hal yang negatif. Intinya kayak gitu kali. Betul. Oke, kalau dari gua satu yang harus kalian ingat, jadi viral itu gampang. Mempertahankan keviralan kalian itu yang susah. So, tetap kreatif, tetap produktif di rumah. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @heladias karena banyak sekali yang bisa digali dari omongan Heladias ini. Tidak ada apa-apa. Dan ini memang gue teman lama karena kita sering main otomotif bareng sih. Iya, Bahkan sampai sekarang. nggak main otomatis aja, segala main. Waduh. Semua. Kalau segala macam main itu konotasinya jelek ya. Bisa kita kan kita bisa main game bareng. Oh iya sih. Main racing F1 Bareng. bareng, main bowling bareng bisa. Cuma kesannya tadi semuanya bareng itu negatif ya kesannya. Ya bukan ke arah sana sih. Atau mungkin otak gua aja yang udah agak Ya, otak lu mungkin negatif sih. Ya kan gua BTS soalnya. Oh iya, namanya lu S. Good S dong. Oke, kalau gitu mungkin segitu aja. So, kalau misalkan kalian suka sama video ini, share, like, dan subscribe channel ini. Karena kita akan bikin bahasan-bahasan tabu berikutnya. Babu. Jadi, ketemu lagi di video babu berikutnya. See you and goodbye.